Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pasifikus Kristawijaya. Saat ini saya merupakan dosen di Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Dasar Manusia dan Lingkungan Sosial. Mata kuliah ini memiliki 6 SKS cukup besar dan diambil oleh mereka yang saat ini masih di semester kedua. Di Prodi Psikologi sendiri, mata kuliah ini memiliki deskripsi sebagai mata kuliah psikologi yang membahas mengenai aspek-aspek psikologi sosial yang penting dalam interaksi manusia. Mahasiswa dalam mata kuliah ini akan mempelajari persepsi sosial, komunikasi nonverbal, dan atribusi untuk memahami perilaku orang lain. Terus kemudian mereka juga akan melihat bagaimana seseorang membangun identitas diri, gender, dan harga diri dalam konteks-konteks sosial. Di dalamnya juga akan ada materi-materi yang mencakup kedekatan interpersonal, emosi, dan dinamika cinta. Berikutnya akan ada pembentukan sikap, proses persuasi, dan disonansi kognitif dalam interaksi sosial. Mata kuliah ini juga akan membahas mengenai studi-studi tentang konformitas, kepatuhan, dan ketaatan, membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang dapat beradaptasi dan menghormati otoritas dan norma. Selanjutnya, pemahaman tentang perilaku prososial, yaitu perilaku membantu orang lain, agresi, dan dampak kelompok terhadap perilaku individu, dan juga sebaliknya, juga akan ditekankan. Fokus utamanya adalah untuk membangun harmonisasi sosial, toleransi, untuk kita agar dapat memanage efek negatif dari stereotip, prasangka, dan berusaha untuk mencegah diskriminasi dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada wilayah lahan kering dan kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Mata kuliah ini memiliki CPL, prodi yang dibebankan kepadanya, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis, serta inovatif mengenai manusia dan lingkungan sosialnya, guna untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan perkembangan masyarakat di lahan kering kepulauan. Dari CPL ini kemudian kita akan menurunkan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Karena kemudian ini yang bagian utama dari mata kuliah ini. Selanjutnya CPMK yang kedua yaitu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi tidak hanya capaian pembelajaran mata kuliahnya bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga menggunakan hati, menggunakan rasa, kepekaan sosial sebagai bagian dari kemampuan yang diharapkan kita didapatkan oleh mahasiswa setelah mendapatkan perkuliahan. Kemudian terdapat beberapa sub CPMK yang diturunkan dari CPMK ini yang kemudian dibagi dalam masing-masing pertemuannya. Pada pertemuan pertama yaitu untuk rencana pembelajaran semester dan memberikan deskripsi mengenai RPS ini kepada mahasiswa. Pada awal mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok proyek dan sub CPMK-nya adalah memahami kompetensi yang diharapkan
diharapkan untuk mereka dapatkan, mereka capai di dalam perkuliahan ini. Bagaimana kemudian tugas-tugas yang ada di dalamnya, dan bagaimana kemudian tugas-tugas itu dinilai. Selanjutnya juga akan ada persetujuan kontrak belajar antara dosen dan mahasiswa, dan kesepakatannya dilakukan kedua belah pihak. Jadi bukan hanya dosen saja, tapi mahasiswanya juga harus setuju. Selanjutnya pada pertemuan kedua, kita membahas mengenai memahami definisi cakupan sejarah dan analisis dalam ilmu pengetahuan psikologi sosial. Dan selanjutnya pada pertemuan ketiga, subjek PMK-nya adalah memahami konsep persepsi-persepsi sosial dan mengenali dan memahami orang lain. Bahasan yang kemudian dipakai dalam pertemuan ketiga ini adalah pengertian-pengertian mengenai persepsi sosial, tingkah laku dan komunikasi nonverbal, dan atribusi yang menyebabkan bagaimana orang berperilaku dan menyebabkan bias-bias juga di dalam persepsi sosial. Pada pertemuan keempat, ada subjek PMK memahami, mahasiswa mampu memahami berbagai aspek dari identitas sosial termasuk self, gender, dan konteks-konteks sosial dalam pembentukannya, karena dalam pembentukan mengenai self kita tidak dapat terlepas dari situasi-situasi sosial di sekitar kita, termasuk orang lain. Pada pertemuan kelima, kemudian mahasiswa mulai masuk ke tema-tema yang mereka sukai mengenai konsep ketertarikan dan hubungan interpersonal nantinya di pertemuan ke-6. Di dalamnya pembahasannya antara lain adalah kedekatan, terus emosi, cinta, dan hubungan-hubungan dekat yang intimasi bukan hanya antar pasangan, tapi juga antar teman dekat, klik, ya, situasi remaja. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 kita mulai masuk ke dalam sikap, di mana subjek PMK-nya adalah memahami dan menjelaskan topik-topik mengenai evaluasi terhadap orang lain dan evaluasi terhadap diri sendiri, yang kemudian mempengaruhi sikap mereka juga kepada orang lain dan kepada diri sendiri juga. Lanjut ke dalam pertemuan ke-8 itu UTS. Pertemuan ke-9 kita masuk ke dalam subjek PMK yang berikutnya, yaitu memahami dan menjelaskan bagaimana sikap yang sudah dipelajari di pertengahan semester kemarin mempengaruhi persuasi, jadi mempengaruhi orang lain. Bagaimana kemudian kita, pembahasannya kemudian di sana itu bagaimana sikap itu mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain. Selanjutnya kemudian masuk ke dalam subjek PMK berikutnya, yaitu pengaruh-pengaruh sosial. Di dalamnya ada mengenai konformitas, mengikuti orang lain, ketaatan dan kepatuhan, dan bagaimana kemudian kita sebagai makhluk sosial mampu mengenali dan mengikuti norma masyarakat. Selanjutnya pada subjek PMK pertemuan ke-11, memahami dan menjelaskan topik-topik mengenai perilaku menolong atau perilaku prososial sebagai lawan dari perilaku antisosial gitu. Di dalamnya ada bagaimana bahasan mengenai perilaku prososial itu terbentuk, faktor-faktor yang membuat kita mampu untuk menolong orang lain gitu. Pada pertemuan ke-12 kita mulai masuk pada topik-topik yang agresi, memahami dan menjelaskan mengenai agresi, di mana di dalamnya bahasan-bahasan di dalam subjek PMK ini adalah asal-usul psikodinamika, penjelasan klasik dan kognitif mengenai agresi, misalnya frustrasi agresi, terus faktor-faktor penyebab agresi pada manusia dan bagaimana mengatasi atau kita menghindarkan kita dari kekerasan gitu. Dalam pertemuan ke-13, subjek PMK-nya adalah memahami dan menjelaskan topik-topik individual dalam kelompok dan hubungan antar kelompok. Di dalamnya ada konflik antar kelompok bahasannya, kemudian sampai ke resolusi konflik tanpa kekerasan. Dan di topik yang ke-14, di sana pembahasannya adalah memahami dan menjelaskan stereotip, prasangka dan diskriminasi. Kita akan membahas bersama-sama bagaimana menghindarkan diri darinya. Nah, di dalam video berikut akan ada
satu cuplikan bagaimana kemudian kita di kelas membahas itu mengenai persepsi, di mana nanti keaktifan akan menentukan model-model penilaian di kelas, karena tugas individu itu hanya 10%, kuis itu juga 10%, nilai tengah semester itu 15%. Namun aktivitas partisipatif dan proyek-proyek mandiri oleh mahasiswa, antaranya membuat video-video yang berkaitan dengan materi yang sudah ada, itu memiliki bobot yang sangat tinggi. Itu aktivitas partisipatif dan hasil proyeknya itu masing-masing 25%, dan ujian akhirnya itu baru 15%. Ya, bagaimana kemudian kita mengaplikasikan itu di kelas? Mari kita simak video berikut. Oke, sekarang coba yang satunya nih, coba yang satunya. Kalau ini gambar apa? Itu ada dua gambar, gambar nenek-nenek dengan gambar seorang gadis yang sedang melihat ke arah sana, Pak. Oh ya, yang pertama kali muncul di dalam pikiran teman-teman yang melihat nenek-nenek duluan siapa? Atau ada yang belum ketemu? Nenek-neneknya sebelah mana? Ayo dilihat nenek-neneknya yang mana ya? Kok ada yang sampai diputar-putar, nenek-neneknya yang mana? Mana nenek-neneknya ya? Yuk, mana nenek-neneknya? Wanita tuanya mana wanita tuanya? Ayo, nggak kelihatan ya? Kelihatan Pak, nenek-nenek Pak. Kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Yang pertama kali melihat wanita muda siapa? Ayo. Siapa yang pertama kali melihat wanita muda? Saya, Pak. Oh ya, Saya. 1, 2, Saya, Pak. 3, Saya, Pak. 4, Saya lupa, Pak. 5. Yang lihat pertama kali nenek-nenek siapa? Saya, Pak. Saya, 1, 2, Saya, 3, Pak. Pak. 5, Pak. 6. Oh, 6 orang. Lebih banyak yang lihat nenek-nenek ya? 7. Oh, itu ada 7 juga. Nah, ini yang membuat pembicaraan hari ini itu menarik. Pertanyaannya sekarang, menurut teman-teman, kenapa kok bisa ada yang melihat dengan sudut pandang yang berbeda, padahal gambarnya sama? Wah, mengapa kita bisa memiliki persepsi yang berbeda? Kok bisa persepsinya beda? Yang pertama kali muncul itu, ya silahkan Kak, siapa nih? Oktaviana, Serafim. Kalau menurut saya, Pak, itu berdasarkan penafsiran dikarenakan oleh penafsiran dari stimuli yang kita terima dari lingkungan itu berbeda-beda, seperti itu, Pak. Perbedaan penafsiran dari stimuli lah yang bisa menyebabkan satu orang dengan orang yang lain berbeda penafsirannya. Itu apanya ya kira-kira ya? Silahkan Kak Yusuf. Oh, Kak Yusuf nih angkat tangan juga. Kalau mungkin hampir sama dengan yang saya rasa tadi, cuman saya lebih menekankan ke input dan outputnya, Pak. Jadi apa yang kita lihat, input yang kita lihat sama sih dari lingkungan, maka akan mengeluarkan atau output yang berbeda juga setiap orangnya gitu, Pak. Yusuf. Input dan output. Input dan output. Tapi ini kan inputnya sama. Kok bisa inputnya itu bukan dari hal ini, Pak, apa namanya?
semua input yang telah kita dapatkan dari sebelum-sebelumnya ini pasti mempengaruhi ya. Jadi misalkan tadi sudah dibilang juga oleh Sera bahwa stimuli kita yang masuk beberapa hal atau input yang dulu-dulu pengalaman-pengalaman kita atau dari lingkungan kita yang berbeda-beda akan masuk, kemudian memberikan interpretasi yang berbeda-beda, Pak. Mengeluarkan output yang berbeda-beda gitu. Nice. Terima kasih. Ada yang punya pendapat berbeda nih. Siapa tahu ada yang inputnya beda, kemudian outputnya jadi beda juga. Nice. Kumpulan input yang dulu. Kumpulan input yang dulu. Pengalamannya berbeda-beda, jadi interpretasinya beda. Oke, yang lain juga ada lagi enggak? Silahkan Kak Tessa. Kak Tessa. Baik Pak, menurut saya mengapa setiap orang memiliki persepsi yang berbeda itu karena perhatian yang kita berikan terhadap gambar yang tadi Pak sebutkan itu berbeda-beda. Perhatian yang kita berikan terhadap stimulus. Perhatian itu maksudnya gimana nih? Perbedaan perhatian. Berarti ada yang mau perhatian, ada yang cuek gitu ya. Aku dicuekin gitu. Atau gimana maksudnya? Maksud saya misalnya di gambar yang misalnya gambar pertama Pak, perhatian yang saya berikan yang muncul pertama di pikiran saya kan bebek. Jadi yang pertama saya perhatikan adalah paruhnya. Yang telinga tupai. Jadi perbedaan perhatian. Di absen nih. Nah, kok bisa orang itu kemudian punya fokus arahnya, ada yang satu fokusnya ke bebek, paruh gitu kan. Ada yang fokusnya tadi langsung ke apa tadi? Kalau yang kelinci fokusnya kemana? Mengenali bagian apanya dulu? Bagian moncongnya, Pak. Moncong. Oh ya, satunya paruh, satunya moncong. Misalnya paruh dan moncong. Kok bisa ada yang langsung melihat ke paruh dan ada yang langsung melihat ke moncong? Apa yang menyebabkan perbedaan individualis? Perbedaan antar individu ini. Paruh vs moncong. Ya, apa kira-kira? Semakin dalam lagi kita. Ada beberapa hal yang mungkin aku tambahkan dari buku tidak ada, tapi aku tambahkan. Tapi kurang lebih arahnya sama. Pak, saya izin bagikan absen dulu, Pak. Boleh dong. Nggak usah pakai izin kalau itu mah. Ayo, ada lagi yang mau membagikan kira-kira kenapa? Tadi Kak Seraf sudah perbedaan penafsiran dari stimuli. Jadi waktu melihat ini ditafsirkan sebagai hal yang berbeda. Ya. Terus ada kumpulan pengalaman yang dulu-dulu, Kak Ucup, terus Kak Tessa, ada yang langsung mengenali bagian yang berbeda, ada yang memperhatikan hal yang berbeda. Yang lain ada enggak? Kenapa saat kita melihat sesuatu, itu kan istilahnya persepsinya kenapa bisa berbeda-beda tiap orang? Apalagi yang menyebabkan perbedaan ini? Kalau pada gambar kedua, aku kira yang laki-laki lebih banyak mengenali wanita muda, kemudian yang lain itu, atau enggak ya? Atau tidak? Kelihatannya tadi ada beberapa yang kesulitan mencari di mana nenek-neneknya. Perbedaan individual apalagi yang kira-kira bisa membuat kita lebih cepat mengenali sesuatu dibandingkan dengan orang lain. Orang lain mengenali ini, terus kita mengenali yang sebelah sana. Mengapa bisa persepsinya berbeda? Mungkin pola pikir juga, Pak. Oke, maksudnya gimana tuh?
Jadi menurut saya dari kalau misalkan melihat gambar apa yang kan kalau meraba-raba atau mencari suatu objek yang ada dalam gambar yang cukup abstrak, pasti dia akan coba berimajinasi dengan pola pikirnya apa yang ada di dalam gambar itu. Jadi menurut saya itu pola pikir juga berpengaruh pada interpretasi apa yang akan ada di dalam gambar tersebut. Oke. Oke. Kalau aku kemudian menyimpulkan, ada satu istilah di dalam psikologi kognitif yang bisa teman-teman pelajari nanti, namanya adalah skema. Teman-teman sudah belajar mengenai skema? Belum ya? Psikologi kognitif sudah ketemu belum ya? Psikologi umum yang bicara tentang yang bicara tentang kognitif, teman-teman udah dapat belum sih? Psikologi yang hubungannya dengan kognitif? Saya ingat saya sudah, Pak, cuman baru sekilas saja, Pak. Ada yang ingat skema itu apa? Ada yang ingat? Persepsi itu berhubungan dengan skema. Dan yang teman-teman katakan di sini mengenai perbedaan penafsiran dari stimuli, terus kumpulan pengalaman, dan kok bisa mengenali bagian yang berbeda, itu semuanya berkaitan dengan skema. Coba teman-teman cari di internet boleh skema dalam psikologi kognitif. Apa itu skema? Nanti akan make sense. Nanti semuanya akan make sense. Ada yang sudah menemukan apa itu skema? Saya, Pak, sudah, Pak. Yuk, silahkan. Apa itu skema? Saya dapat sumbernya dari dosen psikologi.com. Boleh. Menjelaskan bahwa konsep skema ini bertugas untuk gambaran mengenai bagaimana informasi sosial dipersepsikan dan diorganisasikan secara selektif di dalam memori manusia. Kata kuncinya apa? Kamu sebutkan kata-kata kuncinya. Membuat gambaran tentang informasi sosial, Pak. Gambaran informasi sosial. Oke, itu skema di psikologi sosial ya. Terus apalagi kata kuncinya selain gambaran informasi sosial? Dipersepsikan secara selektif di dalam memori, Pak. Dipersepsikan secara selektif dalam memori. Oh. Ya, ada lagi selain Kak Yusuf yang sudah menemukan mengenai apa itu skema? Ayo, ada internet kok. Pasti bisa kalau sambil nyari. Kita cuma sampai jam 1 jam aja kok, tenang aja. Hari ini tidak banyak. Skema. Kalau dalam web greenland.com, pengertian skema itu, Pak, skema adalah struktur kognitif yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengetahuan seseorang tentang orang, tempat, benda, dan peristiwa. Ini siapa ya? Nama dong? Octaviana, Pak. Octaviana, oke. Apa itu skema? Di sini dikatakan kalau skema adalah struktur kognitif yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengetahuan seseorang tentang orang, tempat, benda, dan peristiwa. Kerangka. Contohnya pada orang, tentang apa lagi? Tempat, Tempat, apa lagi?
Benda dan peristiwa. Benda, oke, dan peristiwa. Nice. Selanjut, ada lagi selain ini tentang skema. Terima kasih Kak Octaviana. Mohon Skema. izin bicara. Boleh, nggak usah pakai izin. Siapa? Siapa nih? Skema Christian Filipi. Nama panggilan siapa? Luis. Luis. Oke. Nice. Gimana Kak Luis? Oke. Ya, mengenai skema, begini menurut saya. Skema itu adalah struktur mental yang membantu kita mengorganisasi informasi sosial dan yang menuntun pemrosesannya. Terima kasih, Pak. Siap. Informasi sosial dan apa? Dan yang menuntun pemrosesannya. Menuntun pemrosesannya. Nah, kira-kira, oke, terima kasih Kak Luis. Sip. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, kira-kira sudah bisa membayangkan belum kenapa kan tiap orang memiliki mempelajari mengenai skemanya masing-masing ya, dan apa yang kita pikirkan itu berkaitan memang dengan masa lalu kita. Misalnya begini, di sini teman-teman ada yang pernah memegang kelinci. Berapa orang sih di kelas ini yang pernah pegang kelinci? Berapa orang yang pernah pegang kelinci? Berapa? 1, 2? Nggak banyak ya? Tidak banyak ya? Pak. Saya, Pak. Oh, tuh 1, 2, 3. Kalau yang pernah melihat atau memegang bebek atau burung, lebih banyak mana? Lebih banyak yang bebek kelihatannya ya? Wah, ya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, betul. Nah, pengalaman kita itu kan membentuk skema. Apa itu bebek? Ngapain digini-giniin itu? Apa itu bebek? Apa itu kelinci? Itu kan kita taunya dari pengalaman. Kalau kita tidak pernah melihat, ya skemanya tidak terbentuk. Skema ini yang kemudian membuat persepsi kita satu sama lain itu berbeda-beda. Kalau teman-teman itu sering lihat burung, atau lihat bebek, atau lihat paruh, waktu melihat gambar misalnya, kayak gini gambar yang pertama kali dikenali langsung memang yang paling sering skemanya, yang paling dekat, yang paling familiar. Ini menjadi salah satu basis dari tes TAT juga. Teman-teman belum dapat ya tes TAT ya, yang perception test. Tes rusah itu juga sama. Ini gambar apa gitu, ini gambar ini gitu. Itu kan muncul dari dalam dirinya berdasarkan skema-skemanya dia. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Kalau saya orangnya kan dekat dengan ibu. Jadi saya agak anak mami saya itu. Jadi kalau jauh sama ibu saya nangis. Jadi kalau ngelihat gambar seperti ini yang pertama kali kelihatan bukan wanita muda tapi itu nenek-nenek wanita tua. Karena skema mengenai ibu itu dekat dengan saya. Jadi waktu pertama kali lihat yang kelihatannya langsung figur yang memang cocok dengan skema yang dekat dengan saya. Nah, itu kenapa kemudian kita waktu melihat sebuah gambar, sebuah ilusi, itu kita berusaha menerjemahkannya menggunakan skema yang kita miliki.